Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi MPD dengan judul Menjadi Perhiasan di Tengah Luasnya Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami, luruskanlah niat kami ya Rabb, dan mudahkanlah kami, bertambah ilmu kami, mudahkan kami dalam mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pastikan kita jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, perhatikan, jaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan jaga hubunganmu dengan sesama manusia. Ini pun saya nasihati diri saya sendiri, Bu. Kadang-kadang kita ini manusia, iman naik, iman turun, betul? Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Bulan suci Ramadan kita lagi semangat-semangatnya beribadah. Kenapa? Karena kita melakukan berbagai macam ketaatan. Siang kita puasa, malam tarawih, sedekahnya, tadarusnya, Masya Allah. Tapi kadang iman juga bisa turun karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Itu sebabnya minta sama Allah untuk kita bisa beribadah istiqamah, tidak lain tidak bukan karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Allah kasih kita pertolongan untuk membenci dan meninggalkan maksiat. Allah kasih kita pertolongan untuk kita bisa melakukan amal soleh, kebaikan demi kebaikan. Ibu-ibu baca Quran, hatam Quran, siapa yang bisa menolong ibu? Siapa yang membuat ibu-ibu kuat dalam menghatamkan Quran? Allah, betul? Ibu-ibu bisa bangun tarawih atau sholat malam, nanti ditambah lagi tahajud. Siapa yang bisa membuat ibu-ibu kuat dalam melaksanakan ibadah? Allah. Jadi minta kekuatan kepada Allah untuk kita bisa beramal saleh, untuk kita bisa ibadah, teman-teman sekalian. Dan rata-rata setiap kali saya safari dakwah, saya sering kali bertemu dengan ibu-ibu yang usianya sudah sepuh, sudah 70 tahun, 80 tahun. Itu pasti ketika saya tanya, apa yang membuat nenek sehat, nenek kuat? Pasti jawabannya sama. Pertama, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Betul nggak nenek yang ada di sini? Nenek-nenek, Masya Allah, setiap kali saya temui nenek-nenek yang sehat, ya, yang sehat, yang masih aktif, masih produktif, masih semangat, pasti kuncinya adalah apa, Nek?
Biasanya kami bangun jam 3 pagi untuk melaksanakan sholat malam. Tidak hanya sholat malam, biasanya juga ditambah dengan tadarus Al-Quran. Coba tanya pada orang-orang sepuh yang Allah berikan kelebihan usia. Kenapa? Rasul katakan umat Rasul itu hanya 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada ibu-ibu yang umurnya melebihi umur tersebut, Allah kasih bonus. Dan Masya Allah, orang-orang yang saleh ini ketika saya tanya apa rahasianya, kalau tidak sholat malam ditambah tadarus Quran, ketiga biasanya hati bersih, nggak marah, nggak dendam, ringan menjalani hidup. Betul Bu? Ya, Masya Allah. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ingin menjadi perhiasan dunia, jangan lupa untuk menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita disebut sebagai perhiasan, Masya Allah ya, yang indah, yang cantik. Tidak hanya sekedar memiliki hubungan yang baik kepada Allah, tapi menjalankan peran kita yang kedua, yakni kita sebagai seorang anak. Kita ini anak dari orang tua kita, betul Ibu? Banyak orang tua kita di sini yang sudah pergi lebih dahulu, teman-teman sekalian. Apa cara kita berbakti kepadanya, Ibu sekalian? Salah satunya adalah bersedekah atas namanya. Kalau kita ingin menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, disebut sebagai wanita perhiasan, itu artinya wanita yang salihah. Wanita yang salihah pasti dia memperhatikan ketika dia menjadi seorang anak, birrul walidain. Kenapa? Al-Quran mengajarkan kita untuk bakti, taat, santun kepada kedua orang tua kita. Dalam surah Al-Isra ayat ke-23 Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu jangan menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sama juga surah Luqman 13 dan 14. Kalimat pertamanya ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Kalimat kedua wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidayk. Anakku sayang, kata Luqmanul Hakim, jangan menyekutukan Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah, jangan bersandar kepada selain Allah. Perbuatan yang demikian sebuah kezaliman yang besar, dan berbuat baik pada ibu bapak, khususnya pada ibu yang ketika mengandung dalam keadaan berat bertambah-tambah. Susah. Ibu-ibu mengandung dalam keadaan berat nggak Bu? Adik saya Ria Ricis Bu, tahu Bu? Nah, informasi nih, adik saya Ria Ricis, beliau lagi hamil 6 bulan. Masya Allah, luar biasa. Beliau dianugerahi kehamilan yang tiap hari muntah, tiap hari pusing, tiap hari sakit badannya, ya. Sehingga banyak menangis, kenapa aku sakit terus gitu ya katanya ya. Wahnan ala wahnin, yang namanya mengandung bagi sebagian besar orang dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Maka kita diminta untuk wanita-wanita yang salihah, orang-orang yang beriman, untuk mudah bagimu baik pada orang lain, tapi nggak semua orang bisa baik kepada orang-orang di rumah. Betul Bu? Kenapa? Kenapa Rasul katakan kita harus baik pada ibu bapak? Orang terbaik adalah orang yang paling baik di rumahnya, paling baik bersama dengan anggota keluarganya. Kenapa? Mudah bagi kita berbuat baik pada orang lain, karena kalau kita berbuat buruk kita dimusuhi. Tapi orang-orang di rumah kalau kita berbuat buruk, mereka tetap terus bisa memaafkan kita. Kadang-kadang di antara kita berbuat suka-suka di rumah, padahal Masya Allah agama ini mengajarkan engkau kalau melihat orang itu baik atau tidak, lihat bagaimana perilakunya dengan orang tuanya, perilakunya dengan istrinya, perilakunya dengan keluarganya. Karena itu orang-orang terdekat yang paling tahu siapa sesungguhnya dirinya itu. Betul ibu-ibu sekalian? Mudah bagi kita baik kepada pejabat tertentu, kepada bos, kepada atasan, mudah. Karena kalau nggak dipecat kita. Tapi bagi kita kadang-kadang kita menyepelekan orang-orang di rumah yang harusnya kita berbuat baik kepada mereka, diutamakan. Apalagi kepada kedua orang tua kita. Apapun yang dilakukan orang tua kita, kita tidak pernah ada di muka bumi ini tanpa mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih manfaat kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, kepada kedua orang tua kita? Pertama, jalan mudah menuju kepada syurga. Sering kali kita lupa, kita cari syurga di luar. Kita cari syurga di luar, kita berbuat baik, beramal soleh di luar. Lupa di rumah ada ibu, ada bapak yang harus kita berbuat baik kepadanya. Ada yang mengatakan kalimat syurga di bawah telapak kaki ibu. Artinya, engkau sibuk-sibuk cari syurga di luar. Engkau lupa ibumu, ayahmu sendiri ada di rumah yang harus engkau urusi.
Makanya ketika ada seorang yang berkata, "Ya Rasul, saya mau berjihad fi sabilillah, mau ikut ke medan perang." Kata Rasul, "Engkau punya orang tua di rumah?" "Punya ya Rasul." "Pulang ke rumah berbakti kepada kedua orang tuamu, itulah ladang jihadmu." Begitu teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita lupa. Kita sibuk berbuat banyak baik kepada orang lain sana sini, kita lupa dengan orang tua kita. Termasuk Uwais Al-Qarni, pernah dengar namanya? Beliau orang yang miskin, yang punya sakit kulit. Tidak dilihat oleh manusia manapun, tidak terkenal sama sekali, ya, orang miskin sekali. Tapi beliau bakti kepada ibunya. Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat-sahabatku, mintalah kalau kalian ketemu Uwais Al-Qarni, minta agar Uwais Al-Qarni minta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Minta doa kepada Uwais Al-Qarni." Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni adalah orang yang terkenal di penduduk langit, namanya dibicarakan di malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa? Karena bakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Masya Allah. Ibu dan bapak semua dan saya, terkadang kita lupa. Terkadang dalam kehidupan kita sulit. Kehidupan kita tidak baik. Mungkin akibat perilaku buruk kita kepada kedua orang tua kita yang mengakibatkan kehidupan kita tidak barokah, yang mengakibatkan pekerjaan kita tidak mudah, tidak barokah, sulit. Kenapa? Mungkin ada dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua yang membuat orang tua marah dan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Rasul ingatkan, ada orang-orang yang doanya mustajab, langsung didengar oleh Allah. Siapa itu? Pemimpin yang adil, orang yang safar dalam perjalanan, orang yang dizalimi oleh orang lain. Doanya orang tua kepada anaknya, dan doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Hati-hati dengan doanya orang tua. Mungkin kita pernah menyakiti hatinya, beliau mengeluarkan sebuah kata-kata yang membuat susah hidup kita. Orang tua yang masih ada, jangan lagi kita bermusuhan teman-teman sekalian. Balik kepada kedua orang tua kita, minta doa, minta nasihat. Bagi teman-teman semua yang orang tuanya masih ada, beruntunglah karena kita bisa mendapatkan nasihat dan doa dari mereka yang kita tidak dapatkan kalau mereka telah tiada. Betul Bu? Masya Allah. Jadi apa manfaat kita berbakti kepada kedua orang tua? Jalan menuju ke syurga. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dikatakan, orang tua adalah pintu syurga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Masya Allah. Allah keluarga Quran, insya Allah. Silahkan.